وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain, yakni Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang diringkas oleh dua imam yang dua-duanya dari Rai, sehingga nisbahnya Ar-Razi, nisbah kepada Ar-Rai. Disebutkan ucapan berikutnya dari Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Qala, keduanya berkata, wal qadaru khairuhu wa syarruhu min Allah azza wa jalla. Keduanya berkata bahwa takdir yang baiknya maupun yang buruknya adalah dari Allah azza wa jalla. Tentunya yang dimaksud adalah masalah takdir kulluhu, seluruhnya, yang baik maupun yang buruk, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fallahu la yakunu fi mulkihi illa ma yurid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terjadi di alam semesta ini kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khaliqa wala bari'a li hadhihi al-makhluqat illa Allah. Yang berarti tidak ada pencipta, tidak ada yang mengadakan segala sesuatu dari makhluk-makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yasul fi hadzal kaun min harakatin wala sukunin illa huwa khaliquhu. Maka tidak ada yang terjadi di alam semesta ini, apakah gerakan-gerakan atau diamnya segala sesuatu, kecuali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahsul illa bimasyiatihi wa iradatihi subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin akan terjadi segala kejadian, tidak mungkin akan terjadi satu perbuatan kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwa semua yang terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan-perbuatan, segala diam-diamnya makhluk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita lakukan itu pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pilih, apa yang kita jalani,
Apa yang kita rencanakan, kalau itu terjadi, maka itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rencana. Tetapi Allah punya takdir. Kalau rencana kita cocok dengan apa yang Allah takdirkan, terjadi. Tetapi kalau apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Alias gagal. Maka kalau kita punya rencana kemudian alhamdulillah terwujud, kamu ucapkan alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah segala kebaikan menjadi sempurna. Atau ucapkan alhamdulillah, dengan kehendak Allah kita berhasil. Sehingga tidak ada orang yang sombong. Tidak ada orang yang sombong, semuanya harus tunduk bahwa kamu ini gak akan bisa, gak akan mampu, gak akan berhasil kecuali dengan takdir dari Allah. Kalau saja seluruh kaum muslimin berpegang dengan akidah ahli sunnah, yaitu mengimani qada wal qadar, mengimani takdir, niscaya gak akan ada orang sombong. Gak ada yang ujub, bangga diri, gak ada. Setiap dia melakukan sesuatu dan hebat, berhasil, mereka memujinya, orang itu akan berkata, ini karena kehendak Allah. Kalau bukan karena Allah, saya gak bisa apa-apa. Masya Allah. Indah sekali. Munculnya para mutakabbirin, munculnya orang-orang yang sombong karena lupa dengan akidah masalah qada wal qadar. Sehingga dia berkata, "Hadza min ilmin indi." Ini karena ilmuku, ini karena kehebatanku. Ucapan siapa itu? Qarun. Allah kisahkan dalam Al-Quran, yang kaya raya, yang memiliki gudang-gudang yang kuncinya kalau dipikul oleh seseorang yang kuat, bahkan beberapa orang gak akan mampu. Kuncinya saja. Setiap satu kunci ada gudangnya. Tetapi ketika disuruh bersyukur kepada Allah, jawabnya, "Hadza min ilmin indi." Ini karena ilmuku, karena kehebatanku. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun beserta hartanya seluruhnya. Akhirnya muncul istilah kalau nemu harta di dalam tanah, harta karun. Hartanya Qarun maksudnya. Kalau Qarunnya di mana, hartanya di Indonesia. Allah salam alaihi. Tetapi syahid yang menjadi bukti, dia sombong karena dia tidak sadar apa yang dia lakukan itu kalau bukan karena takdir Allah, gak akan berhasil. Sehebat apapun bisnisnya, sehebat apapun keahliannya dalam berbisnis, gak akan dia mendapatkan hasil, gak akan berhasil kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan gagal, gagal. Wa ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala minal azali alima mal khalqu amilun. Untuk mengimani takdir akan mudah dipahami kalau kita ingat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menolak takdir mengatakan tidak mungkin ditakdirkan. Kita bisa menentukan sendiri. Saya mau minum atau tidak mau minum, saya menentukan, bukan Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Maka kita katakan, apakah Allah tahu atau tidak tahu kamu akan minum atau tidak minum? Jawab. Kalau jawab Allah tidak tahu, berarti dia kafir. Tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kalau dia katakan, ya memang Allah tahu saya akan pilih yang mana. Kalau Allah tahu, apa sulitnya Allah tulis di Lauhul Mahfuz, dan itulah takdir. Kamu akan memilih ini, kamu akan memilih itu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Azaliyan artinya sejak dulu-dulunya Allah sudah tahu sebelum terjadinya segala sesuatu. Ilmu Allah sudah meliputi apa yang akan terjadi. Karena ilmu Allah sangat luas. Meliputi beberapa sisi. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi. Allah Maha tahu apa yang sedang terjadi. Allah Maha tahu apa yang belum terjadi.
Dan Allah Maha tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Meliputi 4 perkara. Ilmu Allah meliputi 4 perkara. Allah Maha tahu segala-galanya. Apakah yang sudah terjadi di masa-masa lalu, Allah sudah tahu. Apakah yang sedang terjadi sekarang ini, Allah Maha tahu. Apa yang akan datang nanti kalau terjadi, Allah tahu. Akan terjadi begini, akan terjadi begitu, akan terjadi begini. Allah tahu. Dan juga Allah tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Mungkin yang 3 sudah dipaham. Yang keempat ini, apa contohnya? Allah tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Contohnya adalah ketika mereka orang-orang yang sudah diazab berkata, "Farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang sudah yakin, kami ingin beramal saleh. Kata Allah, kalau kami kembalikan ke dunia, niscaya mereka akan berbuat yang sama. Terjadi apa yang terjadi? Dikatakan dalam sekian ayat tidak akan terjadi. Bahwa mereka yang sudah tertutup pintu taubat dengan matinya atau dengan terjadinya hari kiamat, maka tidak mungkin akan dikembalikan ke dunia. Berarti tidak terjadi kan? Tapi Allah tahu, kalau terjadi bagaimana? Kalau kami kembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali mengulangi perbuatan yang sama. Itu tidak terjadi. Tapi Allah Maha tahu. Berarti ilmu Allah meliputi yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ilmu Allah mengetahui mal khalqu amilun, mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh makhluk. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum wa a'malahum, maka Allah tentukan, Allah tulis, Allah takdirkan rizki-rizkinya, ajal-ajalnya, amalan-amalannya. Wa alima ma sayakunu ila abadil abidin, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Alima dzalika tsumma ba'da dzalika katabahu fil lawhil mahfuz. Allah tahu dan Allah tulis di lauhil mahfuz. Kata Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami sudah hitung, segala sesuatu kami sudah tentukan, kami catat di imamin mubin. Jadi lauhil mahfuz. Ayat yang lain Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa kalian satu musibah di bumi ataupun pada diri kalian illa fi kitab, semuanya sudah ada dalam catatan. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami terjadikan, sebelum terwujudnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian bagi Allah mudah. Yang demikian bagi Allah mudah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan dibayangkan dengan kemampuan kalian. Akan sulit. Karena kita bayangkan dengan kemampuan kita. Kita mau menentukan, tapi orangnya bisa milih. Ya sulit dong. Saya tentukan begini-begini, orangnya bisa milih. Dan tidak bisa. Yaitu kamu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa. Maka Allah katakan di akhir ayatnya, inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian bagi Allah mudah. Kamu bisa memilih, tapi Allah sudah tentukan, tapi tidak akan salah. Kita memilih. Kita berbuat. Kita ingin yang ini, ingin yang itu. Tetapi semua yang akan terjadi sudah Allah takdirkan, sudah Allah catat. Yang ini, yang ini, yang ini. Kamu akan memilih yang itu, kamu akan mengerjakan yang ini. Allah tahu dan Allah sudah catat. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan juga hikmah yang kedua. Apa tadi hikmah pertama? Tidak akan seorang GR, gede rasa, ujub, bangga diri, sombong, tidak akan. Sebab selalu mengatakan, ini dari Allah. Saya hanya berusaha. Alhamdulillah.
Allah yang berikan pada saya. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, kalau bukan dengan bantuan Allah, saya nggak sanggup apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kedua ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa kalian musibah-musibah pada diri kalian ataupun pada bumi ini kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Hikmah kedua, kita tidak putus asa ketika ada yang hilang. Kehilangan orang tua, wafat, musibah. Dia tidak putus asa, tidak kecewa dan berkata dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga dia bisa sabar. Sehingga kelanjutan ayat ini Allah katakan hatta la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian jangan putus asa dari apa yang hilang dari kalian dan jangan terlampau bangga dengan apa yang diberikan pada kalian. Ini hikmahnya. Hatta la ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian jangan terlalu sedih, kecewa dengan apa yang hilang dari kalian. Kehilangan harta, kehilangan ini karena musibah. Tidak terlalu kecewa. Mengapa? Karena dia ingat ini takdir Allah SWT. Dan tidak putus asa, akan berusaha lagi. Dan berdoa, ya Allah kali ini mudah-mudahan aku berhasil. Karena tahu. Kemarin karena qadha wal qadar, karena Allah takdirkan demikian. Itulah ta'saw ala ma fata. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu bangga dengan apa yang datang pada kalian. Kalian berhasil, kalian kaya, kalian jadi hebat, jadi pintar, jadi alim, hafiz, penghafal. Semua itu Allah yang takdirkan. La tafrahu, jangan terlalu bangga. Allah tidak suka al-farihin, orang-orang yang bangga diri. Hadhihi al-makhluqat, semua makhluk-makhluk ini kadang diberi sesuatu, kadang Allah hilangkan sesuatu daripadanya. Kadang diberi kebaikan, kadang diberi kejelekan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu sudah kami hitung, sudah kami tentukan, kata Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu, kata Allah, kami sudah ciptakan dengan takdir. Takdir itu kan hanya sekedar batu jatuh ke bawah, air mencari tempat yang lebih rendah. Itu juga takdir. Tetapi bukan hanya itu. Allah tidak pilih yang ini tanpa yang itu. Allah menyebutkan dengan kalimat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Saya ulangi, inna kulla syai'in. Apa makna kulla syai'? Segala sesuatu. Wahai Tuan Profesor, ayat ini tidak mengecualikan yang lain. Allah sebutkan dengan am, kulla syai', segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kejadian apapun, benda apapun, makhluk apapun, semuanya biqadar, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipisah-pisah, jangan dipilih-pilih. Yang ini takdir, yang ini bukan, tidak bisa. Jangan pula dipilih yang baik dari Allah, yang jelek bukan dari Allah. Kata siapa? Rasulullah SAW mengajarkan tentang iman. Dan diakhiri dengan kalimat antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hadis sahih ma'ruf. Dalam kitab-kitab sahih, enggak ada seorang ulama pun yang meragukan kesahihannya. Dan dihafal oleh anak-anak sejak dulu, apalagi orang dewasa. Rukun iman ada 6. Apa yang terakhir? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Artinya segala yang baik ditakdirkan oleh Allah, yang jelek pun ditakdirkan oleh Allah. Dan jangan tanya kenapa. Sebab Allah bebas menakdirkan apapun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Tapi mereka nanti yang akan ditanya. Allah tidak ditanya. Tidak pantas kita menuntut Allah. Kenapa kok diciptakan syaitan? Kenapa kok diciptakan yang jelek-jelek? Allah maha memiliki hikmah. Allah ciptakan sesuatu yang jelek karena ada hikmah di balik itu. Pasti. Karena kita kenal Allah dengan sifatnya. Apa sifatnya? Ahkamul hakimin. Maha memiliki hikmah. Tidak mungkin menciptakan sesuatu yang jelek tanpa hikmah. Tidak mungkin. Pasti ada hikmah di balik itu. Kembali kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alima af'al al-ibad. Maka Allah maha tahu segala perbuatan-perbuatan para hamba. Wa khalaqaha wa qaddaraha. Allah ciptakan, Allah takdirkan. Wa alima ma kana wa ma sayakun ila abadil abidin. Allah maha tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Wa ma min harakatin wala sukunin fil kauni minal malaikati wal jinni wal insi wad dawabi illa wallahu khaliquha. Tidaklah terjadi satu kejadian, apakah gerakan-gerakan atau diam-diamnya makhluk, apakah malaikat-malaikat atau jin-jin atau manusia ataupun binatang-binatang melata, illa wallahu khaliquha, kecuali diciptakan oleh Allah. Semua perbuatan malaikat-malaikat, manusia, jin, binatang-binatang semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terjadi apapun di alam ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La takhfa 'alaihi khafiyatun. Enggak ada yang tersamar bagi Allah. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sekecil apapun fil ardi wala fis sama, di bumi maupun di langit atau di bawah tanah sekalipun, ada yang terjadi. Dan Allah yang menakdirkan. Wala yafutu ilmuhu syai'. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah sedikit. Wa kullu dzalika maktubun fil lauhil mahfuz. Semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah tercatat di lauhil mahfuz. Khalaqallahul qalam. Allah menciptakan pertama kali pena. Uktub, kata Allah. Tulislah wahai pena. Amarahullahu an yaktub. Allah perintahkan pena untuk menulis. Maka pena bertanya, ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulla syai'in. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi. Fakatabal qalam maqadira kulli syai'. Maka dicatatlah oleh pena segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Qala Fir'aun li Musa. Fir'aun pernah bertanya pada Musa, "Fama balul qurunil ula?" Wahai Musa, bagaimana dengan generasi-generasi yang lalu? Apa jawab Musa? Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Ilmunya ada di sisi Allah, sudah tercatat. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak lupa. Rabbku tidak lalai. Qanibina azakumullah. La yadhillu wa la yansa. Tidak salah dan tidak lupa. Tetapi karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah tulis semua apa yang akan terjadi. Satu helai daun pun sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu helai daun yang jatuh dari pohonnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jamnya, detiknya, waktunya. Kalaupun tidak dicatat, Allah hafal, gak akan lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak lupa, Rabbku tidak lalai. Tetapi karena hikmah yang Allah kehendaki.
Karena rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah bebas berbuat apapun dan tidak perlu ditanya kenapa. Allah berkehendak untuk mencatatnya. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Fa'alun lima yurid. Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Dia menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat segala sesuatu sebelum terjadi. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala, selanjutnya disebutkan dalam syarahnya, oh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya menurunkannya sebagian demi sebagian, memberitahukan pada malaikat. Ini akan terjadi begini, tahun ini akan terjadi begitu. Ada yang sifatnya umur seseorang, setiap akan lahir, Allah sudah katakan kepada malaikat, tulis umurnya, tulis ajalnya, tulis rezekinya, tulis bahagia atau sengsara. Ilahi. Ada pula yang tahunan disampaikan kepada malaikat-malaikatnya ketika Lailatul Qadar. Fiha yufraqul amru kull. Pada malam Lailatul Qadar ditetapkan keputusan-keputusan takdir nanti tahun ini begini, si bulan begini. Ada pula yang sifatnya harian. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah punya urusan. Fulan ginikan, fulan gitukan, negeri ini bikin seperti ini, terus seperti itu. Allah atur semuanya dengan takdir-takdir. Tetapi semua itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ditulis oleh pena. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kataba hadhil asya' allati qaddaraha. Allah tulis semua yang Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Tsumma ba'da dzalika min maratibil qadar. Kemudian perlu kita ketahui pula tentang martabat takdir. Yang pertama, ilmu Allah. Dan pencatatan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Likulli hadhihi al-ma'lumat min al-makhluqat wa harakatiha wa sukuniha aw sakanatiha wa aqdariha wa ajaliha wa hadha tawil wa hadha qasir. Pertama, ilmu Allah dan penulisan apa yang Allah ketahui tadi. Segala makhluk-makhluk, gerakan-gerakannya, perbuatan-perbuatannya, rezeki-rezekinya, ajal-ajalnya, tinggi atau pendek, putih atau hitam, kaya atau miskin. Kulluha ilmuha fil azal. Tsumma kataba dzalika fil lawhil mahfuz. Ini martabat pertama. Wa martabatun ukhra, sedangkan tahapan yang lain tabi'ah li hadhil martabah, mengikuti martabat yang pertama, yaitu kitabatul janin, penulisan di janin. Seperti Allah katakan kepada malaikat ketika janin berumur 120 hari, 40 hari yang ketiga. Tulis ajalnya, tulisilah. Al-kitabah 'inda nafkhir ruh, yaitu penulisan ketika ditiupkannya ruh. Ya'murullahul malak an yaktuba rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqi aw sa'id. Allah perintahkan malaikatnya untuk mencatat ketika ditiupkan ruh pada janin di perut ibunya. Tulis rezekinya, tulis ajalnya, tulis perbuatannya, tulis syaqi aw sa'id. Fahadhihi kitabatun ukhra tabi'ah li kitabatil ula. Ini pencatatan mengikuti pencatatan yang pertama, yang Lauhul Mahfuz secara umum seluruhan. Sedangkan tadi dicatat ketika ditiupkannya ruh khusus si fulan,
khusus, si'alan, ila akhir. Kama anna hunaka martabatun ukhra. Di sana ada martabat lain lagi, yaitu martabatul masyiah. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu fi hadzal kauni syai'un illa bi masyiatillah. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atau di alam semesta ini kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin akan terjadi. Kalau terjadi, berarti dikehendaki oleh Allah. Kejadian baik, alhamdulillah, ini atas kehendak Allah. Sebaliknya kejadian yang mengerikan, musibah, itu pun atas kehendak Allah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Wa yakunu bi qudratillahi fala syai'a yakhruj an masyiatihi wa iradatihi wa la syai'a yakhruj an qudratihi. Maka tidak akan ada yang lepas dari kehendak Allah. Enggak akan ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Wa min dzalika af'alul ibad. Termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan para hamba. Setiap hamba berbuat sesuatu itu atas kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Walaupun dia ingin. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya punya kehendak, kamu punya kehendak. Tetapi Allah Maha melakukan kehendak. Ketika tokoh Qadariyah berkata sesumbar dengan sombongnya, nggak ada takdir. Saya yang menakdirkan, saya yang menentukan. Saya mau minum, saya tidak minum. Itu kehendak saya, bukan kehendak Allah. Sekarang saya berkehendak, saya akan minum. Dia ambil gelasnya, kemudian dia minum. Belum sampai ke mulutnya, muridnya yang jengkel kepadanya dengan sombongnya dia memukul gelasnya, tumpah dan pecah. Kemudian berkata muridnya, sekarang apakah kehendakmu yang terjadi? Diam dia. Diam semua. Tidak bisa menjawab. Murid-murid yang lainnya mendapatkan ini. Betul. Kalaupun saya sudah memilih akan minum, tapi yang terjadi belum tentu kehendak dia. Kehendak siapa itu? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum sudah sangat-sangat terbukti. Kehendak manusia tidak selalu berhasil. Rencana manusia tidak selalu berhasil. Kalau Allah kehendaki berhasil, kalau Allah tidak kehendaki tidak berhasil. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Af'alul ibad makhluqah. Imam Bukhari punya kitab khusus dengan judul Khalqu Af'alil Ibad. Penciptaan perbuatan hamba. Agar tahu kaum muslimin bahwa apa yang selain Allah seluruhnya makhluk. Benda-bendanya makhluk, zat-zatnya makhluk, perbuatan-perbuatannya juga makhluk. Semuanya diciptakan oleh Allah. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'annaha makhluqatun lillahi faqad manaha Allahul mukallafin al-uqul wal asma' wal absar wal qudra wal iradah. Tetapi walaupun dari sisi takdir semua diciptakan oleh Allah, tetapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada para hamba ini akal. Allah berikan kepada para hamba pendengaran. Allah berikan kepada para hamba kemampuan. Allah berikan kepada para hamba keinginan, kehendak. Silakan. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Silakan pilih. Maka jangan kebablasan menyatakan bahwa perbuatan kita perbuatan Allah. Itu kebablasan. Dan itu aliran Jabriyah. Jangan kebablasan, jangan ekstrim. Walaupun Allah takdirkan segala sesuatu, tetapi perbuatan yang kamu kerjakan itu perbuatanmu. Kalau baik, kamu orang baik. Kalau jelek, kamu orang jelek. Jadi kita boleh memilih, bisa memilih, menentukan perbuatan-perbuatan.
saya, tapi Allah takdirkan. Iya. Apa bisa? Bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahlu sunnah tengah-tengah antara dua golongan, Jabriyah dan Qadariyah. Qala wa hadhihi al-umur yuhasabuna bisababiha. Ini yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita sudah pengen baik tapi gagal? Dapat apa? Dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dia niat baik. Ternyata gagal. Dapat pahala. Karena dia sudah meniatkan kebaikan. Fayatil amal salih bikhtiyarih. Maka kalau dia beramal dengan amalan saleh, berarti dia memilih amalan saleh. Wayatil amal sayyi bikhtiyarih. Kalau dia memilih amalan jelek, berarti orang ini memilih dengan sengaja amalan jelek karena kehendaknya, karena keinginannya. Maka ada hisabnya. Dihisab yaumul qiyamah. Dan ini tidak bertentangan. Jangan membingungkan. Qadariyah, Mu'tazilah, aliran-aliran sesat dalam masalah ini mempertentangkan. Kalau ditakdirkan, kenapa dihisab? Kan Allah yang nakdirkan. Kok dihisab? Tidak bertentangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu dalam keadaan manusia bisa memilih, dalam keadaan manusia bisa berikhtiar. Silakan berikhtiar. Kalau berikhtiarnya kamu ke jalan yang jelek, diancam oleh Allah dengan ancaman adab. Kalau memilih jalan yang baik, Allah berikan pahala berlipat-lipat kali. Tetapi tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Khairuddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dipaham bahwa al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bisa. Sekarang kita tanyakan, apakah kita tahu takdir kita? Besok? Tidak tahu. Jangankan besok, sebentar lagi habis ini kita mau berbuat apa? Ditakdirkan oleh Allah seperti apa? Ada yang tahu? Karena nggak ada yang tahu, berupaya, berusaha. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hikmah yang ketiga. Hikmah pertama, agar kita jangan terlampau bangga dengan apa yang Allah berikan. Ini karena takdir dari Allah, ini karena pemberian dari Allah, ini karena rahmat dari Allah. Yang kedua, jangan putus asa dengan musibah-musibah. Sabar, karena ini takdir dari Allah, tentuan dari Allah. Apa yang ketiga? Yang ketiga, kita selalu terikat dengan Allah. Walaupun usahanya sudah bagus, sudah maksimal, berusaha. Jangan lupa, yang menentukan terjadi atau tidak terjadi Allah SWT. Doa, ya Allah, berikan kepadaku taufik. Ini hikmah beriman pada takdir. Kita selalu berdoa pada Allah, selalu meratap di hadapan Allah, karena kita tidak tahu apa takdir kita besok. Nggak tahu apa takdir kita nanti. Na'udzubillah, apakah kita diberi hidayah atau ghawayah? Apakah kita akan ditakdirkan jelek atau baik? Wallahu ta'ala alam. Maka karena kita tidak tahu, selalu berharap, selalu meminta, ya Rabbi, takdirkan kepada kami takdir-takdir yang baik. Apakah terlambat? Tidak terlambat. La yarudul qadha illa du'a. Tidak akan bisa merubah takdir kecuali doa. Berdoa. Maka orang yang beriman pada takdir, dia berusaha. Tetapi tetap berdoa. Karena dia tidak GR dengan usahanya. Saya sudah usaha semaksimal mungkin, pasti berhasil. Tidak. Karena dia beriman pada takdir, mudah-mudahan usaha saya ini mendapatkan taufik dari Allah. Dapatkan kecocokan dengan takdir Allah Ta'ala. Sehingga hati kaum mukminin selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taufik dan afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta